Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini saya berada di suatu PAM ya, PAM ikan koi. Ya mungkin yang saya jadi aneh tuh gimana ya? Dia udah punya kerjaan tetap di suatu perusahaan swasta ya, cukup ternama juga ya di Indonesia. Dia milih resign nih, kenapa gitu kan? Kita tanya langsung ke orangnya. Ini dia bosnya, owner koinya. Oke, pertama salam kenal ya. Saya dari Sukabumi. Mungkin di sini kenapa ada pertanyaan si abang ini tentang kenapa lebih memilih melihara ikan koi ketimbang kerja gitu. Padahal kan sama-sama kerja gitu. Yang pertama itu yang jadi acuan saya itu hobi. Yang kedua usaha ya pastilah ya. Kenapa hobi? Karena ya siapa sih orang yang tidak tertarik melihat pesona-pesona dari ikan koi. Nah, kemudian untuk di bidang usahanya yang namanya hobi itu kan orang rela berkorban apapun gitu demi mencukupi kebutuhan si hobinya tersebut. Kebetulan untuk koi ini tersendiri selain dari kebutuhan di usaha, saya sangat menyukai ikan koi tersebut ya. Maka dari itu saya putuskan untuk ya berhenti kerja mungkin ya. Bukan berhenti mungkinnya beralih kerja gitu. Dari yang awalnya pekerjaan menggunakan baju yang rapi, kemudian sekarang ya bisa selengehan. Itu mungkin. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kadang-kadang kan orang banyak bingung ya. Gimana sih cara-cara yang pertama mungkin untuk buat pemula ya, buat pemula mungkin kebanyakan kan dia memilih itu pembesaran dulu kan. Jadi untuk tahu karakter ikan tuh kayak gimana ini. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Untuk proses budidaya ikan koi itu sebenarnya gampang. Yang paling susah itu kita punya lahan dulu. Yang jadi permasalahan utama itu kita wajib punya lahan, baik itu lahan di pesawahan, kolam lumpur ataupun ya running. Kebetulan di sini kita punya kolam lumpur, jadi untuk proses pemijahan dimulai dari nol gitu. Terus kemudian ada kolam untuk pembesaran larva, terus kemudian naik ke buraya ataupun belok, terus kemudian naik ke ukuran grade 10 cm itu kita sortir. Nah kemudian tahap terakhir kita masuk ke kolam pembesaran. Nah itu. Jadi kuncinya yang pertama ya itu tadi ya, ada lahan. Modal juga wajib ada sebenarnya, baik itu modal material ataupun kita bisa menggunakan relasi juga bisa sebenarnya. Kita punya teman yang punya ikan koi terus kemudian kita pinjem, kita budidayakan terus kemudian bisa bagi hasil atau gimana lah. Tahapan sekarang itu sebenarnya mudah asalkan kita mau berusaha, itu aja sih. Nah, dan yang mungkin untuk budget sendiri gitu ya buat pemula, minimal budget atau maksimal budget untuk pertama gitu kan, dari mulai pembesaran gitu kan, intinya pemilihan bibit gitu kan ya. Gimana? Kalau untuk budget sebenarnya itu tinggal kita tentukan targetnya. Kalau misalkan kita mau bentuk ikan yang bagus, kualitas bagus gitu, ya budget di ikan koi itu tidak terhingga. Terkecuali kalau misalkan kita mau percobaan nih, beli ikan yang biasa ataupun bisa pinjam ke teman kata saya, itu kan tidak memerlukan modal uang yang besar gitu. Budget ya seadanya juga sebenarnya bisa asalkan mau gitu. Saya tidak bisa mengobrolkan masalah nominalnya berapa gitu karena harga ikan itu variatif tergantung dari kualitas ataupun si genetik ikan itu tersendiri. Nah itu. Nah untuk pemilihan bibitnya sendiri gimana tuh Pak? Kalau untuk pemilihan bibit
tadi kita kan bahas, tinggal kita tentuin mau yang berkualitas ataupun yang biasa-biasa aja. Namun di ikan koi itu ya kita wajib paham karakter ikan yang bagus itu seperti apa gitu. Karena di ikan koi ini berbagai macam pendapat itu bermunculan. Beda orang kadang-kadang Beda paham juga. Belum tentu kan indukannya bagus, terus kemudian fasilitasnya bagus, itu bisa menghasilkan anak ikan yang berkualitas. Itu tidak bisa jadi acuan gitu. Yang penting ya kita usaha aja dulu gitu. Terus kemudian kita nanti buktikan dari hasil si pembudidayaan pertama gitu, apakah ada ikan yang bisa berkualitas. Karena untuk tester ikan berkualitas itu kan tidak membutuhkan waktu yang relatif sedikit gitu. Pasti lama, karena pertumbuhan ikan nanti ketika besar itu akan seperti apa gitu. Jadi harus sering eksperimen ya. Ya, eksperimen intinya. Kalau untuk teori ya banyak lah sebenarnya, senior kita sudah banyak di media sosial membagikan treatment untuk pembudidayaan ikan koi tersebut. Nah, untuk pemilihan pakan itu kadang ada banyak ya, pakan ada pakan pabrikan, pakan alami gitu kan. Buat Kang Mendy sendiri gitu kan, memilih pakannya yang mana? Ya, untuk pakan kan kita kan ada dua tahapan ya. Yang pertama itu di kolam lumpur, terus kemudian ikan kita pelihara di di kolam running itu. Untuk kolam lumpur itu tersendiri kita kebanyakan menggunakan pakan yang alami, cuman kita campur dengan pakan pabrikan juga. Karena kenapa? Karena di situ banyak pakan alam yang bisa membuat si pertumbuhan koi itu cepat. Beda kalau dengan ikan udah masuk ke kolam keeping gitu. Itu ada treatment khusus yang harus kita lalui gitu. Baik itu dari pembentukan body, terus kemudian ketajaman warna, terus kemudian dari skinnya juga. Itu kan pakannya beda-beda gitu treatmentnya. Jadi harus tahu ya pakan yang buat rayakan mana, ya, yang intinya gitu ya, kuncinya itu. Tahu. Jadi pakan rayakan, terus pakan pembesaran, terus ya, pakan buat yang masuk ke kolam keeping ya. Nah, mungkin untuk pemasarannya sendiri itu gimana nih, Bu? Oh ya. Untuk pemasaran sebenarnya gampang ya. Yang namanya ikan koi ini asalkan ikannya bagus, terus kemudian banyak disukai orang, ya pasti banyak yang nyari gitu. Untuk sementara kita pakai ya jasa media sosial yang lebih gampang. Nah, barangkali nih buat teman-teman yang pengen sharing atau mungkin ada yang mau belajar keep gitu kan ya, untuk pembesaran lah, buat untuk yang lainnya, ada gak trik-trik tertentu gitu kan? Oh ya, untuk belajar budidaya mungkin sama keep ya. Itu sebenarnya treatment di media sosial juga sudah banyak gitu. Karena kenapa? Yang pertama yang harus kita bangun, siapkan aja mental yang paling kuat gitu. Karena tidak semudah yang dibayangkan gitu ketika kita berurusan dengan bisnis yang berurusan dengan makhluk hidup gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita cepat bosan, terus kemudian gampang frustasi, apalagi down dengan hal-hal yang ya bisa sebenarnya membuat emosi itu meningkat, sebaiknya jangan gitu untuk bermain ikan koi gitu. Terkecuali ya buat iseng-iseng aja gitu. Kalau mau fokus ya tetap kita mental itu harus kuat. Nah, berarti kunci mental juga harus ada ya? Ya, wajib itu. Hal yang paling wajib. Jadi jangan pernah bosan, walaupun ya yang namanya usaha kan jangankan di bidang berurusan dengan yang hidup ya. Kadang-kadang kita juga kalau usaha-usaha yang lain kadang-kadang ada naik, ada turun gitu kan ya.
Intinya gini aja, kalau di wilayah koi ya, kalau misalkan ada ataupun mendapatkan keuntungan dari ikan koi, ya anggap alhamdulillah lah itu ya. Tapi kalau kemudian rugi ketika menggeluti di bidang bisnis koi ini, anggap aja itu adalah hobi. Udah, itu aja mungkin ya. Antara hobi dan bisnis itu Sinkron. harus sinkron ya. Wajib. Jangan berpikiran tuh bisnis terus gitu ya. Karena kita juga harus ada hobi kalau di Ya. ikan gitu kan. Oke. Sebenarnya itu buat mengantisipasi stres sebenarnya. Biar nggak terlalu stres. Ya. Terus barangkali ada teman-teman yang mau nanya-nanya langsung gitu. Ya. Ada nggak media sosial atau link-link sendiri gitu kan? Kalau untuk di media sosial ada di WA saya aja, jadi bisa langsung kita saling berbagi informasi tentang koi ini. Jadi ntar saya masukin ya deskripsi link WA sama Facebook ada kan? Ya, Facebook Nah, ada. Facebook mungkin ada. Nanti ada di deskripsi ya. Tinggal klik. Nanti bisa langsung konsultasi sama juragannya ya. Siap. Oke, Pak Nendi. Oke. Terima siap. kasih banyak nih Sama-sama. buat sharing hari ini. Sukses selalu. Amin amin. Mudah-mudahan kita semua ada diberikan keselamatan terus, kesehatan. Amin. Dan mungkin buat teman-teman ya, jaga terus kesehatan karena kita masih pandemi ya. Jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Yang intinya yang belum vaksin dulu loh. Karena nggak bisa kalau belum vaksin nggak bakal bisa masuk ke area-area publik gitu. Oke, salam sukses selalu untuk Bang Nendi. Amin. Terima kasih. Oke sob, segitu aja sharing-sharing kita hari ini. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kalau mau sharing bisa langsung ya di deskripsi di bawah. Tinggal di scroll aja ke bawah, ada deskripsinya untuk nomor WA sama Facebooknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.